Selanjutnya kita akan masuk ke acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, keluarga besar Masjid Nurul Islam Bedia pada tahun ini, dengan agenda acara pertama pembukaan. Marilah sejenak kita sama-sama membuka acara ini terlebih barokahnya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ananda Abdul Mukti Al-Maki. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astagfirullahaladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi telah kita simak bersama-sama lantunan ayat suci yang sangat padu yang disampaikan oleh Ananda Abdul Mukti Al-Maki. Dan selanjutnya kita akan simak secara seksama uraian atau pengajian umum menguraikan dan hikmah memperingati hari kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat dan yang mukarram Bapak dan Guru Haji Arif Abdul Rasid. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-Mukarram adinda kami Kang Guru Haji Imran Harun, para asatidz, pengelisir, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmahnya, karunia-Nya kepada kita semua. Jika pada hari ini menjelang waktu asar kita dapat bermuajahah bersilaturahim. Bersilaturahim niki Allah taala memberikan ziyadatun ni'mah wa dawamun ni'mah. Ada dua tica. Pertama, ziyadatun ni'mah, bertambah nikmat Allah berkat pada silaturahim. Dawamun ni'mah, dan terus menerus nikmat Allah. Di samping itu silaturahim juga Allah memberikan kepada kita panjang umur dan murah
rezeki. Nah, niki berkat silaturahim. Kerang-kerang pada silaturahim, terutama dalam bulan-bulan niki, alhamdulillah wa syukrillah, lalu kita bersilaturahim. Yang kedua beretikaf. Maka pelungkum sami berniat etikaf, makin sendeman pada berniat etikaf. Karena etikaf niki ibadah tersendiri. Kemudian yang kedua kita mendapat siraman rohani, bagaimana mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita mengenalnya dengan dalam, kemudian kita mencintainya. Apabila kita sudah mengenalnya, tentu rasa mahabbah, kecintaan ini akan muncul kepada kita. Nah, niki saya perlu, alhamdulillah. Maka tiang pelungguh wajar pantas bahasa alhamdulillah, nikmat Allah bet ibadah, etikaf. Kemudian di samping itu juga orang yang membaca siratul atirah, sirahnya Nabi, tatanazzalu alaihi rahmah wassakinah. Ada dua tijan Allah Ta'ala. Pertama rahmat Allah, sakinah ketenangan batin. Jadi janji Allah Ta'ala lemun sa baca siratul atirah, sirahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dua titik. Pertama, tatanazzalu alaihi rahmah, Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Wasakinah, dan ketenangan batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya selawat dan salam. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan, bada abi nafsi wa sanna bi malaikati wa sallasa bikum ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimun. Maka berselawat ini perintah Allah. Dimulaikan dengan dirinya, innallaha wa sanna bi malaikati, dan kedua malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa sallasa bikum, dan tiga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah sebanyak-banyaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat Nabi niki menyebabkan kita diberikan oleh Allah kemudahan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu, doa saya sepertiganya selawat kepadamu, tambah mai. Setengahnya doa saya berselawat kepadamu ya Rasulullah, rombok. 2/3 ya Rasulullah, rombok. Semua doa saya berselawat kepadamu ya Rasulullah, itu lebih baik. Karena pada hakikatnya selawat Nabi niki kembali kepada kita. Itilin tulang. Maka lebenara masalah berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus menerus kita ulangi. Insyaallah batin niki akan merasa longgar. Allah yarham guru tiang Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Ketika tiang ngaji di rumah beliau, ada dua yang menyebabkan kita diberikan kemudahan, kelonggaran oleh Allah Ta'ala. Pertama adalah selawat Nabi, yang kedua istighfar. Nah, sadua niki menyebabkan kelonggaran yang perlu. Nah, kebetulan dua doang paran kompanya bersih batu. Ini kompanya memang benar. Dua perkara nih. Dua perkara yang menyebabkan kita longgar, sedut, longgar hati angan, selawat Nabi dan istighfar. Apapun lafaznya silakan istighfar, astagfirullahaladzim. Lebih-lebih kalau kita membaca sayyidul istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian berikutnya, mari kita sedikit mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan Imam Busairi rahimahullah ta'ala, Muhammadun basyarun la kal basyari kal yawaqi bainal ahjari. Muhammad itu basyarun, manusia.
manusia seperti tiang pelunggu yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, dari seorang ayah laki-laki. Maka lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyarun manusia. Wikanaran lelah, wikanaran susah, seneng, bahagia, sungkan, meninggal dunia, marat yang pelunggu. Lagu pendek pepada diri menjadi Nabi. Bahasa Imam Busairi, kal yawaqid bainal ahjar. Perbandingan dengan kita bagikan batu berlian dengan batu kerikil. Nah itu pada ini batu kerikil. Arasa batu bintang, arasa batu kerikil ngecor, arasa batu kokoh, ya kelas tiang pelunggu. Tetapi Nabi batu berlian, batu juga namanya, kalaupun berlian. Anda tak berdua marak tolong nangke berlian ni ke bau tak beli biar selapun harganya. Tetapi kalau batu kerikil, batu kokoh, berdua yang 1,5 juta mau sedap. Nah niki perbandingannya. Tapi tetap namanya batu, batu kerikil, batu berlian. Nah, berlian inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang perempuan namanya Aminah. Aminah niki bangsa Quraisy, bangsawan Quraisy. Dari seorang laki-laki, ayahnya namanya Abdullah. Abdullah niki bangsawan Quraisy, asli Mekah. Asli Mekah. Tetapi Abdullah niki salah seorang bangsa Quraisy, putra daripada Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Dia biji. Lagu Abdullah niki memang memiliki kelainan. Ada kelainan. Nah niki bahasan seorang ulama Mekah yang berasal dari Indonesia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten. Dia bahasa Muhammad nik Abdullah niki bahasa di dalam kitabnya putra Quraisy sak paling terakhir gisi Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad niki minal aslab ilal aslab. Dari sulub ke sulub dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali Allah menciptakan alam niki sendikman alam semesta niki pertama kali diciptakan oleh Allah Nur Muhammad. Hingga dalam hadis disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Seandainya kata tidak ada kamu hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam ini. Tapi Allah menciptakan alam ini kan akan hadir seorang nabi rahmatan lil alamin. Maka Abdullah niki paling terakhir gisi Nur Muhammad. Sehingga orang Arab bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani memanggilnya Misbahul Haram, lampu kota Mekah. Kembali kepada lampu kota Mekah, lamun lampak ke malam niki cahaya Nur Muhammad ini kelihatan dari mukanya. Ayahnya Nabi. Kemudian abahnya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib niki lahir di Madinah. Nah, ketika lahir di Madinah dari keluarga jalan ibunya ada di Madinah, kemudian dilahirkanlah Abdul Muttalib. Ketika lahir Abdul Muttalib, beak niki, bayi niki dimandikan. Memiliki rambut yang sangat pekat hitamnya, perang kuetu. Tetapi di tengah-tengah yang hitam niki arak selembar ya putih li semangat niki. Muya bahasane rambo kana kenin. Akhirnya sepakat keluarga, apun minta paran beak meniruan cahaya mu, ketenang ruan mu. Akhir diberi nama dengan nama Syaibah. Syaibah niki dia cukup Syaibah doang. Rombok segede Syaibatul Hamdi. Maka ahli sejarah menulis, seorang ahli sejarah namanya Ja'far Al-Barzanji yang kita baca setiap hari ini. Ia tersusun, tercatat di zaman Harun Ar-Rasyid. Sudah ratusan tahun berjanji niki.
dan menyebar di seluruh Indonesia, menyebar di negara Arab, negara Eropa, Asia Tenggara, Asia Timur. Arab doang berjanji niki. Dan kita baca setiap saat. Dan tidak ada seorang pun di antara ulama-ulama dunia menyanggrah kebenarannya. Itu betul-betul sejarah. Maka Abdul Muttalib niki lahir di Madinah. 4 tahun umurnya dibawa ke Mekah. Nah geger kota Mekah. Kenapa? Nur yang nampak di mukanya niki. Sehingga datanglah orang berziarah. Arak ceritain kanak luar biasa, kesolah, cahaya limuan. Akhirnya orang-orang Quraisy datang semua. Di luar Quraisy juga datang. Ya basen Muttalib, khawatir si kanak ini kena ain nanti. Kemudian ada yang bertanya, ya Muttalib man hadha? Siapa anak ini? Hadha abdi, ini hambaku. Oh mukfaran kanak bangsawan, panjak marah. Maka dari situlah terjuluk aran Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Tapi namanya siapa? Syaibah. Maka Syekh Ja'far Al-Barzanji berkata, fa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Niki Nabi. Maka alhamdulillah wa syukrillah, Nur Muhammad niki dari Abdul Muttalib pindah ke Abdullah. Dari Abdullah akan kawin dengan Aminah. Gurrah Rajab. Awal bulan Rajab terjadilah perkawinan antara Abdullah dengan Aminah. Dalam ahli sejarah disebutkan bermahar, berwali dan bersaksi. Ada mahar, ada wali, ada saksi. Seperti Islami. Maka terjadilah perkawinan antara Abdullah dan Aminah. Maka Abdullah yang tadinya sagisi Nur Muhammad an pindah makin kepada Mami bini. Maka tidak ada lagi Nur Muhammad ini sama Abdullah, pindah ke Amin. Nah begitu pindahnya Nur Muhammad kepada Aminah, geger kota Mekah. Apa yang menyebabkan geger kota Mekah? Karena suara dari langit, suara dari bumi. Apa suara yang didengar oleh orang Mekah? Nabi yang ditunggu-tunggu rahmatan lil alamin akan segera muncul. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Wa nudiya fis samawati wal ard. Terdengar dari atas suara nih. Wal ard dari bumi. Suara niki apa? Apa yang dikatakan Nabi yang ditunggu-tunggu rahmatan lil alamin akan segera muncul. Geger kota Mekah. Karena semua yang mendengar. Dan itu sejarah. Dan tertulis. Dan terbaca sampai sekarang. Tidak ada yang menyanggrah kebenarannya. Kebenaran sejarah itu. Nah, kemudian setelah Nur Muhammad pindah dari Abdullah ke rahim Mami bini, maka didatangi oleh seorang laki dalam mimpinya. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wa utiyat ummuhu fil manam, didatangi ibunya di dalam mimpinya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bainal naumi wal yaqzah. Aminah saat itu antara tidur dan jaga. Didatangi oleh seorang laki-laki. Faqila laha, orang laki itu berkata kepada Aminah, ya Aminah, innaki qad hamalti. Qad litahqiq. Sesungguhnya engkau hai Aminah betul-betul kamu sedang hamil. Yang ada di dalam kandungan itu seorang laki-laki. Khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan. Lamun lahir lema anak ti Aminah, berilah nama dengan nama Muhammad. Bahasa Syekh Nawawi Bantan, tidak ada pada era itu nama Muhammad di Mekah.
nama yang sangat ganjil, nama yang sangat asing, nama yang terdengarnya sangat luar biasa. Belum ada nama Muhammad. Sebelum lahir baginda Nabi SAW belum ada sama sekali. Setelah sampai lahir Nabi Muhammad tidak ada nama Muhammad. Pertama kali nama Muhammad di Mekah. Karena apa? Diilhami kepada ibunya supaya nanti kalau lahir anak itu beri nama dengan nama Muhammad. Belum lahir sudah dicanangkan nama. Nah niki kejadian suara dari atas terdengar dari bumi, ibunya didatangi oleh seorang laki-laki di dalam mimpinya dan diberi nama dengan nama Muhammad. Setelah geger kota Mekah niki, dan cukup siniki. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Wa nataqat bihamli, dan berbicara atas kehamilan Aminah dan di dalamnya seorang bayi rahmatan lil alamin, berbicara li Quraisyin, kepada orang Quraisy. Siapa yang berbicara? Kullu dabbah. Ad-dabbah bahasa Arab ma yadubu alal ard, yang merangkak di atas bumi namanya dabbah. Berbicara kepada orang Quraisy bahwasanya nabi yang ditunggu-tunggu akan segera lahir. Sejarah nih terbaca di seluruh dunia, dibaca nih. Tidak ada yang tidak membaca, tidak ada yang menyanggrah kebenarannya. Keajaiban. Maka semua keajaiban yang di luar nalar manusia sebelum menjadi nabi namanya irhas. Irhasat dan parah. Semua kejadian di luar nalar manusia setelah menjadi nabi namanya mu'jizah. Maka mu'jizah yang diberikan oleh Allah menjadi senjata para nabi. Irhas yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW menandakan keagungan bagi seorang pemimpin, calon pemimpin itu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nabi ini. Dan di dalam terdengar suara-suara niki yang tidak bisa kita lupakan, tidak menyebut rahmatan lil mukminin. Bahkan di dalam perkataan terdengar suara dari atas, dari bumi, kemudian binatang-binatang ternak juga berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasanya apa? Akan datang Nabi akhir zaman rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mukminin, rahmatan lil alamin. Maka semua alam semesta ini ikut gembira, senang doang. Karena apa? Mendapat rahmah. Yang pelungguh yang mukmin paling utama mendapat rahmah. Orang-orang yang kafir, musyrik, fasik mendapat rahmah. Bukan manusia saja, alam semesta ini. Kehadiran baginda Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Dan tidak ada di dalam sejarah nih menyebut rahmatan lil mukminin. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang perlu dicatat. Kehadiran baginda Nabi SAW bukan hanya untuk mukmin, tetapi rahmatan lil alamin. Niki baginda Nabi, ya Nabi niki. Maka madah kepada Rasulullah SAW, pujian-pujian kepada baginda Nabi, banyak ulama yang mengarangnya. Di antaranya berzanji, Maulid Daiba, kemudian baca banyak sekali. Kalau di Mekah, Ampurayang, di Madinah secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi dilarang Maulid. Secara resmi, terang-terangan marak tiang pelunggung dilarang. Tidak boleh menurut institusi negara, tidak boleh. Maka siapa yang maulid di sana dilarang oleh pemerintah dan tidak akan diberikan izin. Tetapi masyarakatnya banyak yang maulidun Nabi. Seperti saya, ketika saya di Mekah tahun 1977, sedang ketatnya. Tapi kita diundang ke hotel, ke Madinah.
Di sana ada sekelompok orang habaib niki, Maulidun Nabi dan masyayikh niki, Maulidun Nabi. Di Mekah juga di Jarwal saya dulu. Pemerintah tahu, tetapi toleransi ada, tidak dilarang oleh pemerintah. Tetapi secara terang-terangan oleh pemerintah Arab Saudi sampai sekarang secara institusi negara tidak boleh mengadakan Maulidun Nabi karena macam-macam pertimbangan. Karena belum dikerjakan oleh Nabi dan sebagainya. Kita tidak perlu membahas niki. Yang jelas saya dapat ilmu, saya mendapat pengetahuan daripada masyayikh yang besar seperti Muhammad Alawi Maliki. Dan juga alhamdulillah guru tiang di Mekah niki wah ninggal makin ada 2 guru di Mekah tiang sa ngangen pecu. Syekh Muhammad Alawi Maliki dan juga Syekh Abdullah Said Lahiji. Kemudian guru hadis tiang Abdullah Subayil dan Abdullah Khulaifi. Nah, 2 orang niki memang imam dan khatib Masjidil Haram. Namanya Abdullah Subayil. Kancing ngaji lain niki le kapek. Tuan guru Mustafa Umar kapek. Ni walin sir ni. Datuk Begu ni dengan ngaji lah. Ngaji Bukhari malam Selasa ingat baik tak ngaji Bukhari kan. Al-Maghfur guru tiang niki namanya Syekh Abdullah Subayil. Kemudian Abdullah Khayyab niki subuh tak ngaji sama beliau. 2 kali seminggu tak ngaji sama beliau. Tapi beliau itu mereka niki menjelaskan rahasia-rahasia daripada apa yang terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mencintai dengan ucapan saja, tetapi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan syariatnya. Ini kita penting. Gawe ajaran-ajarannya. Makin alhamdulillah berkat lebih niki. Banyak anak-anak yang hafal, banyak anak-anak yang hafiz. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain memilih ngapal Quran Gunung Seri lain. Nurul Hakim lalu ngapal Quran. Makin alhamdulillah semua pesantren memiliki tahfidzul Quran. Termasuk di rumah juga ada tahfidz Quran. Dan sudah banyak kita cetak hafiz-hafiz Al-Quran. Sedangkan orang yang pencinta Quran, manik Nabi, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Bukan khairukum gubernur, bupati, presiden. Tetapi Nabi menyebut khairukum man ta'allamal Quran. Siapa yang mengaji Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, itu sebaik-baik kita atas penilaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan sebaik-baik kita gubernur, bukan sebaik-baik kita bupati, bukan sebaik-baik kita jenderal, tetapi sebaik-baik kita menurut konsepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita. Maka kita harus ikut andil dalam memajukan pendidikan ini. Harus berdiri andil. Denek jadi penonton, denek jadi wade. Marilah kita ikut andil. Karena apa? Supaya kita ikut menjadi orang yang terbaik. Allah yarham guru tiang Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami. Dia bebasin murid-murid di Mekah. Dengah manik Nabi siakan apa sih? Mutegal solah-solah. Dengar baik-baik dan tegal solah-solah. Amsik. Apa bahasa? Talibul ilmi takaffalallah birizqih. Ya manik Nabi ini. Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Takaffalallah, Allah menjamin birizqihi, dengan rezekinya. Tegal ni solah-solah. Dibahasain guru ni. Dan alhamdulillah hakul yakin di dalam batin saya yakini
bahwasanya orang menuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu, takaffalallahu birizqi, Allah menanggung rezekinya. Arak sahabat niki li bundir. Sahabat li bundir niki sekolah bijan di Ma'had Alim situ Bondo. Tahun 90-an. Kita sekolah bijan, 2 sekolah di situ Bondo. Salah satu jurusan Ma'had Ali, yang satunya kuliah. Saat kuliah niki selesai SAG diambil sama almarhum Tuan Guru Taqiyuddin. Dia tak ngabdi le madrasahnya beliau. Nah sakodek niki terserahkan tiang Murian tahun tamat ni jarak 2 tahun. Terserah li tiang. Tuan Guru penyerah bijum kena nih adik nanti masalah makan, tempat tinggal, sabun apa je tanggung si yayasan. Tak penting istiqomah. Lagu-lagu gaji dia pilih syarat terima baik. Dek, saya bukan karena gaji. Mencerita 2 anak sekolah kuliah di situ Bondo lebih sebulan antara 500-600. Oh alhamdulillah. Lagu selesai si berikan alhamdulillah selesai ni waruan makin. Saya balik tempat si Tuan Guru Taki, pelungguh menyerah di pelungguh makin. Alhamdulillah syukurillah. Yang terima lah. Karena balu bulan lilit tu. Dia tan ziarah boy anak. Ngonen berarti li beruga yang kalau ngaji. Ngonen. Ane alhamdulillah ustaz. Ada jadi guru ngaser ya. Amat ni ustaz je. Guru ngaser. Rau. Anu kena niki ustaz. Lunasan Tuan Guru. Ini tulung sekali. Enggak tukar semel ke pelungguh doang. Lunasan berdesak baik. Aku berutang 4 juta. Hah? 4 juta aku hutang kepeng. Momot baik kena ndik narak ndik kena maaf. Ngonek kira-kira nak 2 menit. Ampuraya Tuan Guru. Nah, dia narak kepeng ni. Awak tak rekeng si aku. Aku tak rekeng ni. Awak balu bulan buah niki. Ndik persekolahan nak. Laikan pelingi basi antara 600 500. Taruh 500, 58 piring. 5 kali 8. 6 kali 6 balu bulan ni kali 8 kali 5 40. Kan antara 500 600 bahasa Melayu. Oh nggih. Nah ni balu bulan dia mau pesangu anak. Berarti le galang tok kepeng nu 4 juta ni kena. Momot ni. Jangan balu bulan dengan kali 500 pira jari. 4 juta. Momot ni menita momot. Ampuraya Tuan Guru. Uang sandik sekolah kan nak dik kuah baik kita pengajin beak. Enggak berduit karena ini saya coklat doang. Pergi 10 ni kena. Yang belain sampai 4 juta bilang bulan tu sah. 600 500 tu. 500 600 tu. Kaya di tahun lain dalam bilangan mau lain ni kena. Berarti makin dia nak mempesakan anak menggalang doang wak kepeng ni milih berutang 4 juta. Nah, mu tak buka. Sedekah Rasulullah. Benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallah birizqih. Orang menuntut ilmu Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya, tapi harus diperbaiki nawaitu kita. Khidmah li ajlillah. Menyebarkan agama li ajlillah, mengajar orang li ajlillah, sekalipun tak ngajak le simpar. Sekalipun ngajak anak le simpar, tetapi masuk dalam kategori talibul ilmi takaffalallah birizqih. Orang menuntut ilmu Allah menjamin rezekinya. Sedekah Rasulullah benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ribut di sedasan si Al-Quran, ribut di sedasan si selawat Nabi, ribut di sedasan si pembacaan kalimatut thayyibah, maka makmurlah desa kita. Makmurlah desa kita. Maka mudah-mudahan berkat pada Maulidun Nabi
berkat sapada istiqomahang bilang rebu pengajian di masjid dua niki membawa barokah semua. Kembali jog desa niki. Keamanan desa, ketenteraman desa, kemakmuran desa apabila desa kita diisi oleh majlis ilmu. Allah menurunkan keberkahannya. Maka alhamdulillah wa syukrillah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal 571 Masehi, itu lahir. Meninggalnya pun tanggal 12 Rabiul Awal, bulan yang sama, harinya yang sama. Lahir jelo Senin tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal pun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ajaib. Tetapi ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mekah dan Madinah niki geger. Ada dua versi. Sak percaya tan lahir wafat Nabi, ada juga yang tidak percaya Nabi kita wafat. Termasuk yang tidak percaya Sayyidina Umar. Dia sedih. Ngelining dia bilang gang Sayyidina Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku tebas lehernya. Terdengarlah suara Sayyidina Umar lagi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq mendatangi Sayyidina Umar. Ya Umar, dengar baik-baik. Maka dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihimur rusul afa immata au qutila. Telah datang kepadamu seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad seorang rasul. Qad khalat min qablihimur rusul. Telah ada rasul-rasul sebelumnya. Tetapi rasul-rasul sebelum itu juga apa immata au qutila, bisa mati bisa terbunuh. Maka barulah masyarakat Madinah, orang-orang muslim yang ada di Madinah percaya nabinya wafat. Setelah Nabi wafat, hari kedua Mbetu tak makamang Nabi. Ada telu parti waktu ni. Ada parti Ansor, parti Muhajirin, parti Yahudi. Yahudi niki orang-orang Yahudi masuk Islam, ingin membawa Nabi Muhammad dimakamkan ke Palestina karena di sana makam para nabi. Orang Madinah jangan, dia sudah transmigrasi harus di sini. Orang Quraisy mau membawa ke Mekah karena di sana leluhurnya. Akhirnya musyawarahlah para penggelincir. Muncullah seorang sahabat, aku telah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, di mana saja Nabi itu meninggal dunia, di sana dimakamkan. Sesuai maraipin Siti Aisyah, terik jelu tamuli kamar, terik bulan jatuh li kamar, terik bintang tamuli kamar. Diusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa arti mimpi matahari itu saya, bulan itu Sayyidina ayah kamu Abu Bakar Siddiq, dan bintang itu Sayyidina Umar. Maka sepakatlah pemakaman di rumahnya Aisyah. Setelah sepakat untuk pemakamannya, tinggal satu belum selesai. Karena Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul, juga kepala negara. Tidak boleh kosong kepemimpinan. Harus ada baiat sekarang. Siapa yang akan meneruskan pemerintahan? Politik nih. Politik. Kemudian parti yang 3 miliar doang. Tetapi mari kita lihat sejenak basin penggelincir sahabat. Ketika baginda Nabi SAW sungkar, sakit keras, siapa yang mengimami orang? Siapa yang ditunjuk oleh baginda Nabi? Pada waktu itu ada Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain ada. Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar Siddiq. Muru Abu Bakrin, perintahlah Abu Bakar Siddiq untuk mengimami orang. Berarti ada semua di sana. Kenapa ditunjuk Abu Bakar Siddiq? Menandakan dialah yang mengimami kita setelah Nabi.
maka sepakatlah membaiat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Ali baiat, Sayyidina Umar baiat, Sayyidina Utsman baiat. Baru Nabi kita Muhammad SAW dimakamkan setelah ada penggantinya. Karena itu bagi kami sebagai Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah mengharuskan elek pelunggung kami tidak boleh tidak memilih. Karing 2 bulan tak pemilihan pilkada ni, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Sak tugas tiang lek pelunggung kami dek kampanye. Tetapi saya akan menyuruh pelunggung dendek baindek milik. Andai kata belum terdaftar nama pelunggung di KPU atau di desa, laporkan. Tunah suara ini. Makin di bupati. Nomor 1 ada Ruslan. Nomor 2 ada Fathul Nursiah. Nomor 3 ada Fuad. Saat telu niki layak doang jadi bupati. Fuad layak. Fathul Bahri teruji incumbent. Kemudian Ruslan juga teruji. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Musa telu niki nomor seke sahabat tiang. Nomor 2 anak tiang. Anak dia ke anak. Sa nomor 2 niki. Sa nomor 3 sahabat tiang. Sarana anak kita bila pantal bahaya apa pun sauni. Aniki lagu de kuat enak mai pad de kuat. Sa nomor gubernur nomor 1 ada Pirin Rohmi nomor 1. Rohmi Pirin. Nomor 2 ada Zul Uhel. Nomor 3 Ara Lelu Iqbal. Saat telu niki layak dong jadi gubernur. Saat nomor 1 jadi menang layak. Saat nomor 2 jadi gubernur wah biasa karena wah jadi gubernur ya jadi gubernur dulu niki Zul niki. Saat nomor 3 layak masih Lelu Iqbal. Nah saat telu niki nomor 1 kenalan tiang aran niki, berkenal dengan kenalan aran Pirin niki. Saat nomor 2 ya dengan berkenal tiang. Lamun saat nomor 2 saat nomor 1 Moses adik tiang, Suhaili juga adik tiang. Tetap kaya beradik, bekat tuan baik tiang. Saat nomor 3 juga Lelu Iqbal, elik peraya. Nah saat telu ni layak doa. Musab tugas tiang dendek milik. Kesusah tiang biasa elik. Ni semeton. Tengah apa elik tiang jari. Nenek kaji tengah belik tiang. Ada ni begitu. Anak jualan tengah belik tiang. Di kabupaten Degbani, telain Degbani tu tengah elik tiang. Di provinsi Menu main Degbani Jokuni tengah elik tiang. Ada dek pada beguji anak buah. Aneh. Muannya jelas ada kinje. Mudah-mudahan biasa niki. Mai pada sembahyang asar berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita mendapat pimpinan yang terbaik dari yang baik. Mudah-mudahan harap manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin terima kasih matur apresiasi kepada Jamiah Mukarram yang telah memberikan pengajian terkait dengan silsilah baginda Rasulullah SAW dari kelahiran beliau sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Semoga kita yang hadir ini bisa mendoakan beliau supaya bisa menjadi insan-insan yang khairun nas sampai nas. Selanjutnya untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, kemudian kita akan belajar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa akan langsung dipimpin oleh Daniel Mukarram Bapak dan Guru Haji Ibrahim Yusuf kepada beliau.
بنا أهويك من وكسير يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Dengan selesainya doa tadi, maka selesailah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga besar Masjid Nurul Islam Kabir. Dan pagi ini Ketua Amir mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia peringatan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat dan keluarga masyarakat sehingga sukses terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah